ini kita berjabat tangan, ya. Kemudian arahkan, instruksikan pasien, Pak, tarik tangan saya, ya. Pak, sehat, tarik tangan saya, Pak. Untuk pasien yang stroke, dia boro-boro bisa bersentuhan seperti ini, dia akan jatuh, tidak bisa menahan gaya gravitasinya, ya kan? Dan kitanya pun berat, harus ada kita menahan. Nah, sehingga ketika kita melakukan kekuatan otot ini, kita tahu dia perubahan secara kontur ototnya, dia adanya di mana, yang lemesnya. Tarik, Pak, dia nggak bisa. Naik ke atas, Pak, dia turun lagi. Sampai ininya begini, tangan tetap tidak terbawa karena tidak ada aktivitasnya. Itu untuk yang mengalami stroke. Nah, kekuatan ototnya paling dia hanya bertahan 1, bahkan mungkin 0 sama sekali. Dia pasti akan dibantu oleh tangan sebelahnya. Dia ngangkatkan, ya kan? Iniannya karena sama sekali lemes gitu. Malah tangan ini yang refleks terus-terusan. Tetapi untuk kekuatan otot pada kasus-kasus fraktur, secara struktur kan normal, ototnya normal, tapi karena dia ada, apakah itu fraktur femur atau fraktur clavicula, ini kekuatan otot di sini lama tidak digerakkan, dia stagnan. Sehingga kita harus mengukur kalau yang biasa nge-gym ini familiar, karena ini dipergunakan di sana, buat yang ini ya. Tapi kalau untuk yang ini akan terlihat terasa sangat kuat sekali. Ya, gitu dia. Cek. Nanti kalian minta alat yang baru ya. Ini konslet yang baru. Jangan yang baru lah, Bula, pakai yang lama aja. Ini dari tahun 2011. Ini adalah hibah dari anak saya, anak bimbingan saya. Penelitian 2017, ya, dari 2017. Sudah 5 tahun lebih dipakai oleh sekian ribu mahasiswa. Kalian menerapkan ilmunya, Mbak Tiwi dapat ininya. Setelah dicek, ini start, dia akan muncul 000, ya. Dia setelah di on, dia akan muncul 000, baru kemudian posisi tangan di sini kita kita start, kita tarik dengan kekuatan, dia pasti akan muncul keluar nilainya. Ini adalah untuk yang betul-betul normal fisiologis pada pasien-pasien kontraktur saja, karena dia imobilisasi, makanya dia harus dilatih. Kan keangkat nih, maju mundurnya, dia akan bergerak nilainya di sini. Itu kalau untuk yang fraktur. Tetapi kalau ruptur tendon tidak boleh kita mempergunakan aktif langsung. Ruptur tendon
biasanya, mohon maaf, terjadinya adalah di area sini. Basilis atau aksalis. Ruptur tendon itu pasti di area sini. Jarang yang patah di tengah. Jarang. Main bola, main bulu tangkis, ketegangan itu kan nahan. Jadi area-area di sekitar sini nahan tumpuan atau dia nahan beban. Di tumpuan berarti di area bawah, kalau dia nahan beban berarti di area atas. Jarang sekali ruptur tendon itu yang kecuali di main bola, trauma secara langsung, ya, dia lagi posisi ini ototnya sedang keluar, benturan secara langsung, itu baru memungkinkan dia ruptur tendon. Kita harus mempergunakannya pasif dengan bantuan. Kita nggak akan bisa, ayo Pak angkat, kakinya berat sekali, sehingga biar pasien ngerasa nyaman. Aduh, kok saya cilik, kuat apa orang angkat kaki, malah pasiennya sing ketar ketir. Makanya saya punya ide ketika kejadian yang itu atlet, badannya tinggi gede, mahasiswanya imut-imut. Apa kuat Mbak ngangkat sikilku? Kata pasiennya, Kak, ya kuat lah. Orang lah pulang melaske. Akhirnya saya, oh ada anduk itu, kamu pakai media, pergunakan perantaranya. Sehingga kita harus melihat kondisinya di area mana nih. Kalau di area bawah berarti harus sampai dengan tumit. Kalau itu di area atas berarti kita harus setengah sampai dengan nutupin lutut. Kalau itu area rupturnya di area atas, kita pergunakan sarung jarit handuknya pasien yang ada, mau besar maupun kecil. Kalau handuk kecil kan paling segini, ya kita pergunakannya, mohon maaf Pak, diangkat iniannya, kita pakaikan ini. Yang penting bisa untuk dirilekskan Pak, dirilekskan. Kalau ditahan kita ke bawah genjut, tetapi karena ini alat kita yang kita persiapkan, sehingga apapun kita silakan dilebarkan sesuai dengan kebutuhan pasien lebarnya. Ini di ruptur tendon kita tadi ini silahkan seperti nilep laken ya, di tengah-tengah laken. Jadi kita posisikan seperti gitu dulu, jangan angkat. Kita posisikan seperti ini karena kita akan lebarkan. Ini kan ada dua, sehingga kita posisikan di sini. Kita angkat Pak sedikit, dilebarkan, kemudian kita lebarkan, kita tarik ke sini, kita buka. Baru kita angkat. Ini yang dikatakan pasif. Tangan satunya setelah 3 kali posisi ke atas, Pak, ketika di atas lipat lututnya ya. 1, 2, 3, lipat lututnya kan ini ditahan, lipat, dekatkan ke sini. Dia kalau orang ruptur itu dia tidak akan pernah bisa, tapi kita harus melatih seperti ini. Kalau sudah sampai sini, Pak pegang, tahan, kita lepas, jangan narik atau tapi kita lepas, kan nggak ada tahanan kan, nggak ada tahanan. Dia nanti nggak kuat, capek, aduh capek, udah lepas Pak. Dia pasti dilepas kan dengan sendirinya, ini terbebani lagi kan. Hal ini karena dia nahan. Kalau di pasien tiba-tiba ndut, gitu loh,
karena tidak terkendali, ya kan? Sehingga kita yang harus memegang kendalinya. Ini ajarkan keluarganya, suruh mengerjakan seperti ini. Ke atas, kemudian ke samping. Keluar, Pak. 1, 2, 3. Ke dalam, Pak. 1, kan dia hilang. 2, 3. Semakin hari ini dia akan semakin tinggi. Kalau seperti ini, dia sudah teriak. Nah, sambil kita memperhatikan ekspresi pasien, dia nahan. Oh, segini masih belum bisa ya, karena bukan sirkulasinya tapi tendonnya. Ini yang harus hati-hati. Ini khusus untuk yang ruptur tendon. Seperti itu. Ini hanya. Nanti berjalannya berdiri, kemudian dengan rambatan, tapi tidak melangkah dulu, menggeser, karena dia untuk statis dulu. Dia rambatan, kita latih, tetapi menggeser. Mulai itu adalah mengangkat yang sehat, menahan yang sakit. Dihitung kekuatannya berapa. Yang sehatnya ditekuk, ditarik, dilipat, melipat lutut, ya. Tetapi nahannya yang ruptur. Nanti sebaliknya. Kalau ini sih kan pasti lebih lama, tapi dia yang kita ukur adalah melipat lutut yang sakit. Itu tahapan berikutnya. Ini adalah yang dikategorikan mobilisasi yang aktifnya. Dia ngerjakan sendiri. Yang pasif dengan bantuan linet tadi. Center, keluar, center, keluar, center. Ketika latihan ROM berpasangan. Oke, itu ada pertanyaan? Oke, apapun media yang dipergunakan, silakan dipergunakan. Yang penting prinsipnya adalah bisa mengangkat.